harakatnya bisa berbeda. Kalau hanya tanda bacanya seperti yang dikatakan Pak Menahim Ali, itu permasalahannya. Tidak mungkin Utsman menyuruh ada pembakaran Al-Quran. Kalau permasalahannya hanya tanda baca. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan meneruskan video perdebatan ya antara pihak Muslim dan pihak Kristen, yang dimana pihak Muslim ada pembicara Ustadz Menahim Ali dan juga ada Ustadz Maskur ya, dan juga di dalam kekristenan sendiri ada pembicaranya yakni Pendeta Pangeran Manurung ya, dan juga ada Maya Maya mendoakan saya sampai menangis-nangis dahulu. Geli saya. Terus perihal masalah perdebatan ini ya, membahas tentang keoriginalan ya, mana yang lebih akurat informasinya, dan persoalan bacanya ya, dan keaslian ya, antara Bible dengan Quran itu sendiri ya, yang dimana keduanya inilah dianggap masing-masing agama ya, Islam dan Kristen itu adalah kitab suci ya. Quran kitab suci bagi umat Muslim, dan Bible kitab suci bagi umat Kristiani, yang dimana apakah benar dari kedua kitab ini ya, masing-masing adalah kitab dari Allah ya, yang dapat dibuktikan secara ilmiah begitu ya, dan dimana Bible ini informasinya bagaimana ya, dan Al-Quran itu informasinya bagaimana, mana yang dapat dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan secara ilmiah begitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ini kitab suci umat Kristen Ortodok. Ini kitab suci umat Kristen Katolik. Allahus Samad dihitung 2, lam yalid walam yulad dihitung 3, walam yakul lahu kufuwan ahad dihitung 4. Kalau bapak ibu yang punya Quran, Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung, baru Qul huwallahu ahad dihitung 1, Allahus Samad dihitung 2, lam yalid walam yulad dihitung 3, walam yakul lahu kufuwan ahad dihitung 4. Bunyi ayatnya berbeda ataukah tidak? Sama, cara menghitung yang berbeda. Kita harus belajar itu, karena kita tak belajar, tak mengerti Quran. Ya, 2 menit lagi Ustaz. Kemudian saya mau tanya kepada Pak Manurung. Oke. Qurannya sama, bacaan sama. Sekarang saya mau tanya, Bible itu itu kan kitab suci umat Kristen, umat Kristen. Seharusnya semua umat Kristen ayatnya sama, bunyi ayatnya sama, jumlah suratnya sama, jumlah kitabnya sama seharusnya. Bagaimana cara memahami ini kitab suci umat Kristen Ortodok? Ini kitab suci umat Kristen Katolik. Ini kitab suci Kristen umat Protestan. Mana yang harus saya pakai seandainya saya jadi Kristen lagi? Kalau saya mau balik ke Kristen, menjadi orang Kristen, saya ikut Bible yang mana? Ada lagi kitab Yobel masuk, tetapi kitab Yobel tidak diakui sebagai wahyu oleh Ortodok yang lain. Jadi standar kitab suci harus dijelaskan. Saya minta penjelasan dari beliau. Sudah habis Ustaz. Ya, satu pertanyaan harus jawab Bapak Manurung. Ya. Ini ada 3 kitab Kristen, kitab Katolik, kitab Ortodok. Jelasnya mereka memang berbeda-beda. Ada penambahan
surah-surah di dalamnya. Mungkin di Katolik ada penambahan 5 kitab di Perjanjian Lama. Lah, pertanyaan Ustadz Ali, dia bingung. Seandainya dia nggak bingung, mungkin sampai sekarang jadi orang Kristen Masian. Nah, karena dia bingung melihat kitab inilah, dia hijrah ke Islam. Atau memberikan jawaban supaya Ustadz Ali bisa tenang, nanti bisa menjawab jawaban yang lugas dari Pak Manurung. Monggo silakan. Baik. Sebenarnya tadi kalau Pak Menahem Ali berkata bahwa sejak abad ke-7, sejak dari awal Al-Quran itu sudah dalam bentuk begini, satu teks, menurut saya kita sedang tidak jujur dengan sejarah. Karena bukan masalah bacaan, nanti saya akan perlihatkan, bukan masalah bacaan Pak, tapi memang karena masalah perbedaan teks. Bapak akui enggak bahwa ada perbedaan teks antara Mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay, Umar dan yang lain-lain? Sebentar, stop. Bisa diberikan jawaban sedikit? Bapak mengakui nggak? Perbedaan bacaan itu menurut Arthur Bukan Jeffrey, perbedaan bacaan. Iya, perbedaan. Bukan. Saya mau kasih bukunya, ini adalah bukunya Abu Daud, bukan Arthur Jeffrey. Oh iya. Kalau Arthur Jeffrey Pak, betul, saya setuju dengan Bapak, karena memang beliau sedang hanya mengumpulkan dari hadis-hadis yang terdahulu setelah ada mushaf. Tapi saya mau perlihatkan ini adalah varian-varian teks yang ditulis oleh Abu Daud pada abad 9 Masehi, dan isinya ini adalah perbedaan teks antara mushafnya Ibnu Mas'ud, mushafnya Ubay, mushafnya Utsman. Bukan beda secara bacaan, tapi beda secara teks. Ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang tidak lengkap, ada yang paling lengkap. Dan beliau berkata mushafnya Ibnu Mas'ud lah mushaf yang paling sempurna dan paling baik. Kenapa? Itu bisa kita terima secara logika, karena Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup ketika Nabi Muhammad menerima firman Allah. Pertanyaan saya, bukan pertanyaan, lalu saya berpikir, kenapa mushafnya Ibnu Mas'ud tidak diakui, malah mushafnya Utsman yang diakui? Ya, sebentar, stop. Itu yang tadi belum dijawab sama Ustadz Ali. Kenapa yang harus diakui kok salah satunya? Nah, ini jelas ada perbedaan teksnya, bukan hanya tanda baca. Ya. Ada perbedaan teks. Jadi kalau begini loh Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hipotesa dari kawan-kawan Muslim yang seperti Pak Ali berkata, orang awam kan berkata begini, bahwa Al-Quran itu, kitab suci itu sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan ragam bacaan yang sama, huruf yang sama, dan varian yang sama. Nggak ada huruf lah. Iya, nggak ada harokat, Bukan, nggak ada harokat, nggak ada huruf. Iya, maksud saya ketika ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Nah, itu adalah hipotesa kaum awam dari kawan-kawan Muslim yang tidak belajar sejarah Al-Quran seperti Pak Menahem Ali. Karena faktanya kalau kita lihat sejarah, saya bisa perlihatkan foto perbandingan manuskrip mushafnya Topkapi, Samarkand, dan seterusnya. Saya bisa tunjukkan itu. Nah, ini saya mau kasih pencerahan, dan saya mau Pak Menahem Ali mengakui ini dengan jujur. Artinya kita jujur dengan sejarah. Apakah benar bahwa varian-varian atau mushaf pada abad ke-7 dan abad ke-8 itu tidak satu jenis seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang? Beda. Bukan hanya varian bacanya, varian teksnya. Saya mau kasih ilustrasi. Tolong berikan saya waktu Pak Makrus, mungkin 2-3 menit. Karena seperti tadi, ketika kita mempersoalkan ini dalam studi-studi akademisi yang jujur dengan sejarah, cendekiawan kawan-kawan Muslim berkata, memang ada perbedaan, tapi bukan perbedaan masalah teks, tapi tanda baca. Lalu kalau kita tanya, lalu kenapa Utsman menyuruh orang-orang untuk membakar mushaf-mushaf yang lain seperti mushaf-mushaf yang ditulis sebelumnya? Oh, itu supaya menyeragamkan tanda bacaan. Saya mau kasih ilustrasi. Kalau seumpama ya, ini dalam bahasa Arab itu kan ba, ta, kalau dibuat di sini hurufnya di sini jadi ta, kalau di atas jadi ta. Ini sama vokalnya, sama konsonannya, tidak pakai harokat. Itu kalau dalam tanda baca ini bisa berbeda-beda, bisa jadi baina. Coba saya kasih perhatikan, saya mohon maaf sebelumnya. Ini kalau saya tunjukkan, coba ibu berdiri, coba tunjukkan huruf tanpa pakai harokat. Nah, menurut bapak ibu ini bisa dibaca dengan apa?
bisa dibaca dengan apa? Baina misalkan, coba. Baina, bata, yang artinya adalah antara. Mohon maaf sebelumnya Pak. Tapi ini coba, ini coba balikkan ke sana, Ibu. Ini huruf konsonannya sama, tapi tanda bacanya bisa beda. Jadi apa misalkan? Coba mbaknya coba. Perlihatkan ini, bisa dibaca dengan apa? Bintun. Yang artinya jadi anak perempuan. Pakai huruf konsonan yang sama, tapi kalau dipakai harokat, ditambahkan harokat, jadi beda pengertiannya. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Ini huruf konsonannya sama, tapi kalau ditambahkan harokat bisa jadi beda. Jadi baina artinya antara. Pertanyaan saya adalah, kalau sebenarnya huruf konsonannya sama ketika abad ke-7, abad ke-8 ditulis sama huruf konsonannya begini, cuma tanda baca saja, kenapa Utsman menyuruh ada pembakaran teks-teks lain kalau tidak ada masalah huruf teks? Kalau masalahnya hanya di tanda baca, mestinya kan tanda bacanya aja yang diperbaiki, bukan disuruh bakar. Jadi pertanyaan saya besar sekali, kenapa disuruh dilenyapkan kalau memang persoalannya hanya tanda baca? Saya percaya karena memang ada perbedaan teks. Ini buktinya. Jadi huruf konsonannya sama, tapi kalau dipakai harakatnya bisa berbeda. Kalau hanya tanda bacanya seperti yang dikatakan Pak Menahem Ali, itu permasalahannya. Tidak mungkin Utsman menyuruh ada pembakaran Al-Quran. Kalau permasalahannya hanya tanda baca, karena mestinya tanda bacanya saja yang diperbaiki, teksnya tidak perlu diapa-apakan. Kalau ya, waktu kurang 1 menit. Ada perbedaan. Jadi iya habis. Ya. Tolong berikan jawaban apa yang menjadi pertanyaan tadi yang dipertanyakan oleh Ustadz Ali supaya nanti bisa clear. Jadi berikan jawaban. Baik. Nah, ini saya harus kembali jujur kepada Alkitab. Kalau Pak Menahem Ali berkata Alkitabnya orang Katolik sama, Protestannya itu orang yang Katolik Protestan berbeda dengan Alkitabnya orang Katolik, berbeda dengan Ortodoks, berbeda dengan di Syria, di Ethiopia sana. Saya berkata itu betul dan itu fakta. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi kami itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ada alasan-alasan bagi kami untuk tidak harus memakai kitab apokripa. Jadi kalau tadi kitab Katolik yang dikatakan oleh Pak Menahem itu berbeda, itu namanya kitab apokripa, seperti kanon kedua. Jadi ada 14 kitab yang lebih, itu harus saya akui ada. Nah, tapi ingat, kitab apokripa itu baru dimasukkan kepada kanon kedua abad ke-15 di Konsili Trente. Jadi sebenarnya dari abad pertama sampai abad ke-15 Alkitab kami satu dengan teman-teman Katolik, satu, cuma 66 kitab. Tapi dalam Konsili Trente abad ke-16 ditambahkanlah konsili Katolik menambahkan kitab-kitab apokripa. Ada alasan-alasan bagi saya, bagi kami untuk tidak harus menerima kitab yang ditambahkan oleh Katolik. Tapi bukan ada apa-apa, bukan karena ini dan itu. Yang pertama, kitab apokripa yang ada dalam kitab Katolik itu sebenarnya mirip dengan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Contohnya misalkan kitab 1, 2 dan Makabe yang ada di Alkitab Katolik itu menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam sejarah Israel pada abad kedua sebelum Masehi yang juga ditulis ini dalam kitab Tawari, Esra dan Nehemia. Jadi mirip sekali sebenarnya. Lalu yang kedua, dalam apokrifa itu mirip sekali dengan nubuatan berita akhir zaman. Contoh 2 Esdras itu berisi wahyu yang tertulis juga dalam kitab Esra. Lalu mirip dengan pesan moral dan PL. Kalau saya dikatakan apakah Mas Pangeran Manurung alergi terhadap apokripa, saya berkata itu tidak alergi, karena saya juga baca itu. Di dalamnya banyak sekali sejarah. 1 Makabe, 2 Makabe itu menjelaskan berbagai sejarah yang membuat kita bisa memahami peristiwa Alkitab dengan baik. Jadi kalau apokripa di Katolik itu seperti kanon kedua. Sebenarnya tidak jauh beda juga
Di dalam Muslim itu kan ada hadis seperti kanon pertama dan hadis yang lebih ini ya. Hadis apa itu namanya saya lupa. Jadi seperti kanon pertama, kanon kedua juga. Jadi ada yang berotoritas dan ada yang semacam bisa juga dijadikan sebagai ini, tapi tidak mutlak. Sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Jadi kami akui bahwa kitab orang Katolik ditambahkan 14 kitab karena memang kitab-kitab itu tidak jauh berbeda, sehingga secara teologi dan doktrin kitab-kitab dalam apokripa tidak ada masalah bagi kami. Jadi Pak Menahem, saya tidak alergi dengan kitab apokripa dan itu pun saya baca. Jadi Bapak merasa ini tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Sedikit aja, kalau memang tidak ada masalah, satu hal yang mungkin selama ini kita ketahui bahwa antara orang-orang Protestan, orang-orang karismatik, orang-orang dari Kristen-Kristen lainnya itu sangat-sangat berbenturan dengan orang-orang Katolik, karena menganggap juga di dalam 5 penambahan Alkitab di Perjanjian Lama itu ada sebuah benturan dalam tanda kutip sangat tidak sinkron dengan ajaran Yesus itu sendiri. Bagaimana menurut pendapat Pak Manurung kalau ada sebuah pernyataan sikap dari orang-orang Kristen bahwa 5 penambahan kitab di Perjanjian Lama itu ada sebuah benturan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri? Contohnya apa ajaran yang ya tidak mungkin sesuai? Masalah kebangkitan, masalah apa, tapi yang jelas dari tidak Pak, karena apokrifa itu tidak ada isinya perjanjian baru, jadi tidak ada sama sekali masalah tentang ini tidak ada di apokrifa. Ini saya apokrifa itu sampaikan berisi kitab perjanjian lama. Oke. Yang saya sampaikan ini adalah realita kehidupan di dunia Kristen dalam tanda kutip. Orang-orang Kristen mau tidak mau, kalau kita mau tanya kepada orang Kristen dengan jujur juga ya, bahwasanya apakah kamu paham dengan orang Katolik, jelas orang Kristen akan mengatakan bahwa orang Katolik itu adalah agama yang menyesatkan. Itu jelas, saya yakin apa yang saya sampaikan ini pasti orang Kristen dapat bisa menerima bahwa dunia Kristen itu sebenarnya menolak adanya kehidupan orang-orang Katolik. Nah, ini yang mau saya tanyakan supaya tidak terjadi benturan. Betul. Jadi supaya pertanyaan Ustadz tadi bisa terjawab dengan lugas begitu loh. Adanya sebuah benturan itu. Ini yang mau saya luruskan. Kadang-kadang ada Protestan itu yang alergi dengan Katolik. Itu adalah orang-orang Protestan, maaf kata, kalau ada di sini orang Kristen yang Protestan yang tidak cerdas atau kurang cerdas. Iya, sebenarnya kami tidak ada masalah Kak. Saya Pak Manurung meyakini bahwa Katolik itu bukan sebuah agama yang menyesatkan ya? Tidak menyesatkan. Apapun jadi ajaran di dalamnya. Apapun tidak ada menyesatkan. Sinkron dengan kehidupan ajaran Yesus. Sinkron dengan kami. Oke. Ya. Lalu yang kedua tadi masalah ortodoks. Betul. Di kitab ortodoks itu Mazmur itu, kalau di Perjanjian Lama seperti kami ini yang saya pegang, Mazmur itu atau kitab Zabur itu ada sampai 150 pasal, tapi dalam kitabnya ortodoks itu sampai 151 pasal. Perbedaannya di sini. Nah, jawaban yang sederhananya adalah Mazmur 151 dalam kitabnya ortodoks tidak bertentangan sama sekali, karena itu berisi doanya Daud. Ya Pak Menahem Ali, doanya Daud yang sebenarnya itu sudah lumrah di dalam Mazmur 100 di dalam Mazmur 1 sampai 150. Yang kedua, sebenarnya gereja ortodoks itu pun tidak semua. Kalau misalkan ke gereja ortodoks Rusia, Yunani, sama dengan Alkitab kami Pak, cuma Mazmurnya sampai 150. Bahkan saya punya 4 romo dari gereja ortodoks, sampai sekarang saya berkawan baik. Bahkan saya pernah ikut sholat juga, sholat hari Sabat, hari Sabtu. Saya lihat Alkitabnya juga sama dengan kami. Jadi memang itu gereja ortodoks yang di sana, yang sama sekali isi doktrinnya pun tidak ada berbeda. Nah, kalau saya bandingkan dengan Quran, mari Pak Menahem Ali yang belajar sejarah dengan baik, saya akui, saya baca tulisan Bapak dan saya, walaupun literaturnya rabirasi, nanti bisa saya tanggapi buku Bapak. Mari Pak, kita jujur dengan sejarah bahwa sebenarnya Al-Quran yang asli itu pun sebenarnya tidak ada. Buktinya apa? Mushaf Samarkand dan Mushaf Topkapi adalah mushaf tertua yang ditemukan pada abad ke-8. Jadi sebenarnya Mushaf Utsman yang ditulis abad ke-7 itu tidak ada. Kalau ada, kita bisa identifikasi dari penggunaan huruf-hurufnya. Oke, waktu kurang 1 menit.
Iya, dari penggunaan huruf-hurufnya. Kalau saya perlihatkan tadi, huruf-huruf pada abad yang ke-8 ke-9 yang ditulis pada kertas jauh berbeda dengan huruf-huruf pada zamannya Nabi Muhammad yang masih ditulis di perkamen. Jauh berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana mushaf, mana manuskrip Utsman yang ditulis dalam perkamen-perkamen itu? Kenapa mushaf yang kita temukan adalah mushaf Topkapi dan Samarkand yang paling tua yang sudah ditulis dalam bentuk kertas? Oke, waktu habis. Itu yang mari kita jujur dengan secara bahwa bukan hanya perbedaan baca saja yang berbeda. Oke. Kalau pada akhirnya sekarang Al-Quran hanya ada satu tanda Sebentar, baca. tadi Oke. kan disuruh jawab pertanyaan dari Pak Iya, saya Ali sudah Magus, jawab. Pak Ali, ya. Ya. Tapi justru malahan bukan memberikan jawaban. Ya. Iya, saya Memberikan sudah jawab, tentang- Bang. Saya Ya, jawab tetap. gini aja, masalah Al-Quran itu gampang kok. Al-Quran firman Allah itu difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan dalam bentuk teks. Iya. Dihafal kan? Penyalinannya. Nah, kemudian ditulis oleh para sahabat. Ada sahabat dulu itu penulisan kan luar biasa dan banyak yang buta huruf. Ada yang nulisnya salah dan lain. Kemudian saat pengumpulan di masa Coba digarisbawahi, ada yang sebentar, tulisnya sebentar. salah. Saya ngomong Mas, Oke, ya. mari. Didengarkan dulu. Mari, Kalau Pak. tadi sampai ngomong saya ganggu, hapus Oke. sampean tadi. Silakan. Ya, belajar dialog yang baik. Ya, silakan. Oke, terus. Ya, Al-Quran itu langsung dihafal. Kalau ada tulisan yang keliru, lah cara ngeceknya dulu adalah cara mutawatir. Ayo bacaanmu kayak apa? Bacaanmu kayak apa? Berapa? Nah, itu istilahnya mutawatir. Mutawatir ya. Ini yang cocok-cocok semua. Nah, terus ada satu yang nggak cocok. Lah, ini berarti yang salah. Itu loh. Jadi itu ceritanya. Makanya kalau belajar, kalau Arthur Jeffrey ini saya sudah tahu lama ini buku ini. Ya, jadi jangan hanya bergantung teks, dan itu perlu diingat dulu. Jangankan di Nabi Muhammad, para sahabat saat sholat taraweh bulan Ramadan, 1 rakaat itu 200 ayat. Jadi itu semuanya hafal, tidak bergantung kepada teks. Ya, jadi tidak bergantung pada tulisan. Jadi itu secara mutawatir berapa orang? 30 orang bacaannya sama. Ternyata ada 2 orang bacaannya beda. Lah berarti ini yang itu loh caranya dulu itu. Banyak, jangankan Quran, hadis Sahih Bukhari ya, itu kan hanya sekitar 6.000 hadis, tapi Bukhari itu hafal sekitar 100.000 hadis, tapi yang masuk di Sahih hanya 6.000. Yang lain itu ternyata dhaif, maudhu, dan gharib dan lain-lain. Oke, Ustaz. Ya, jadi Oke, itu Ustaz. ya, Iya. percuma ngomong sama masalah teks-teks, banyak teks yang salah. Jangankan Oke. dulu, sekarang saya aja nulis sering keliru kok itu. Kita aplaus buat pembicara-pembicara kita. Iya, kalau tadi kita sudah mendengar menggarisbawahi, hari ini saya bisa temukan seorang pembicara Kristen yang juga punya satu langkah keberanian sehingga ada satu titik temu keadilan. Dalam saya melihat banyak pembicara, jadi poinnya tadi, kalau selama ini dengan tegas umat Islam, orang Islam, tokoh-tokoh Islam memberikan satu pernyataan sikap bahwa Alkitab Bible yang dipegang oleh orang Kristen saat ini itu rancu dan sudah tidak asli lagi, alias palsu. Nah, tadi ditimpali oleh Bapak Pangeran Manurung bahwa Al-Quran yang asli itu sudah tidak ada lagi. Nah, berarti Al-Quran yang dipegang oleh orang Islam sekarang ini sudah tidak asli lagi, alias rancu juga. Itu tolong dicatat nanti menjadi bahan program tanya jawab. Yang kedua, saya merasa juga senang ya, tadi sempat saya menyitir apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tentang masalah beliau menyatakan saya tidak suka hal yang bersifat debat. Tapi di sini sebenarnya ada satu gaya satu tali menali antara Ustadz Masud dengan Ustadz Ali. Kalau saya melihat memang Ustadz Masud itu dalam kapasitas beliau itu memang dalam dialog beliau ahli debat. Tapi kalau Ustadz Ali, kalau saya lihat dalam kapasitasnya beliau itu dialog ahli dalam bidang seminar. Jadi yang satu pelan, yang satu volume meninggi. Jadi itu ada sambung menyambung. Kalau pelan terus mungkin nggak ada semangat. Kalau
keras terus nanti jadinya racu. Jadi mungkin itu ada satu tali menali antara Ustadz Ali dengan Ustadz Masud. Demikian pun juga apa yang disampaikan dengan Bapak Manurung tadi, ada satu bahu membahu. Tapi yang perlu digarisbawahi, nanti saya minta tolong, ada 5 penanya dari Islam, 5 penanya dari Kristen. Saya minta tolong yang ditanyakan betul-betul yang punya bobot, jangan sampai menanyakan hal-hal yang tidak ada artinya ya. Jadi betul-betul saya minta tolong dikonsep betul pertanyaannya yang berbobot. Baik, waktu yang selanjutnya akan kami berikan kepada pembicara. Iya, nanti ada pembicara manusia kan? Iya, mau tanya. Iya, untuk selanjutnya kami akan serahkan kepada pembicara yang terakhir, yaitu Bu Maya Abibail. Kepada beliau kami berikan waktu 10 menit untuk bertanya, 5 menit untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara Islam. Monggo Bu, silakan. Ya, tadi Bapak Masud ya berkata Islam harus meluruskan Kristen. Inilah yang sering disampaikan oleh saudara-saudara Muslim, meluruskan, menyempurnakan. Quran itu katanya menyempurnakan. Berarti firman Tuhan itu tidak sempurna ya. Ketika Tuhan itu berfirman, berarti tidak sempurna. Bukankah perkataan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya? Perkataan Tuhan itu tidak berubah ya. Yesus berkata di dalam kitab Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perkataan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi mana lebih dulu, Alkitab atau Al-Quran? Ya, mana lebih dulu, Alkitab? Bukankah Tuhan itu maha kuasa untuk menjaga kitab sucinya? Kalau firman Tuhan itu sudah tidak percaya lagi, itu artinya kita sudah tidak percaya lagi kepada kemahasempurnaan Tuhan, kepada Tuhan yang maha kuasa untuk menjaga firman-Nya itu. Berarti kita meragukan kemahakuasaan Tuhan dalam hal ini. Saya tadi kaget melihat Quran yang saya pinjam dari pihak Islam ya, dibawa sama Islam ya Pak ya, sama Quran yang saya baca di rumah yang saya peroleh dari saudara Muslim. Ada perubahan. Misalnya kayak di Ali Imran 45. Kalau yang di Quran di saya itu dikatakan Isa itu adalah diciptakan dan itu ada di dalam kurung. Bukan hanya ada dalam kurung, tetapi juga ada catatan kaki yang mengatakan bahwa penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Kenapa ada keterangan dalam kurung? Padahal kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arabnya, kata diciptakan itu tidak ada. Nah, kata diciptakan itulah yang membuat kaum Muslim percaya bahwa Isa itu adalah diciptakan. Dan dalam iman Kristen, Isa itu tidak diciptakan. Dia adalah Alfa dan Omega, dialah yang awal dan yang akhir. Ya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang berani berkata di dunia ini, siapa di dunia ini yang berani berkata, jika kamu percaya kepadaku, maka engkau akan beroleh hidup kekal. Itu di Yohanes 3 ayat 15, 16, 36 ya, 36. Itu banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan perkataan-perkataan Yesus yang dia adalah ilahi. Kalau saya berdebat dengan bapak-bapak yang ilmu pengetahuannya seperti tadi itu ya, saya pusing ya. Sama seperti ketika saya bertanya kepada Kristen dulu, ketika saya sedang masa mencari, saya malah nggak ngerti ayat Al-Qur'an, apa ayat Alkitab. Tetapi saya puji Tuhan ya, saya bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kepada saya untuk mengerti. Jadi tadi Bapak bilang meluruskan, apanya yang mau diluruskan? Firman Tuhan mau diluruskan. Berarti firman Tuhan itu tidak sempurna. Perkataan Tuhan itu sempurna menurut saya.
Saya yakin, saya sangat yakin perkataan Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Itu pertama. Terus yang kedua, bukankah Al-Quran itu, Islam itu mewajibkan kaum Islam itu untuk percaya kepada Alkitab? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Mewajibkan Islam untuk percaya kepada kitab-kitabnya, bukan kitabnya tapi kitab-kitabnya. Nah, kalau Islam sudah tidak mau lagi percaya kepada kitab-kitabnya, Islam sudah tidak mau percaya lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, berarti sama saja dia tidak percaya kepada Tuhan, kepada kemahasempurnaan Tuhan. Kenapa? Karena dianggapnya oleh Islam firman Tuhan itu berubah-ubah. Tuhan nggak punya kuasa untuk menjaga firman-Nya. Tuhan tidak punya kuasa untuk menjaga kitab sucinya. Ya, karena itu kami orang Kristen kalau mau membaca Alkitab tidak cukup. Kalau orang Islam membaca Al-Quran hanya cukup Bismillahirrohmanirrohim. Tapi kami membaca Al-Quran, membaca Alkitab, kami berdoa, kami duduk diam. Ketika kami membaca, kami merenungkan, membaca. Ketika kami sedang membaca, wow, Tuhan ini apa, ini apa. Tapi ketika saya Islam, nggak pernah saya melakukan itu. Kenapa? Orang nggak ngerti artinya. Jujur. Ayo coba sekarang jujur. Siapa yang sekarang jujur, mayoritas Islam tidak punya Al-Quran terjemahan. Dan orang Islam membaca hanya membaca, tetapi tidak mengerti aslinya. Itu pertama. Ya, itu mungkin hanya dari kalangan intelektual. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang lebih. Ya, mohon hadirin tenang. Kita hanya bisa menjadi pendengar dulu. Nanti siapkan untuk bertanya. Mohon tenang. Berikan waktu, hormati, hargai sang pembicara. Pembicara punya hak untuk bicara apapun ya. Kita cukup tenang aja. Nanti ada waktunya. Satu lagi, dalam Islam membaca itu saja sudah dapat pahala. Bahkan mendengar saja sudah mendapat pahala walaupun tidak mengerti artinya. Inilah yang membuat Islam itu akhirnya hanya sekedar membaca saja. Tetapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Meluruskan oleh Bapak Ali, Bapak Masud tadi, saya tidak setuju karena firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, itu saja Pak. Ya, oke, terima kasih. Aplaus buat Bu Maya. Ya. Kaum muslimat saudara yang terkasih, kalau tadi Bu Maya menyampaikan umat Islam ini baca Quran itu kadangkala sekedar ikro tanpa mengerti artinya. Ketika ada sebuah pertanyaan itu, kita nggak boleh tersinggung, tapi justru jadikan semua itu menjadi cambuk pelajaran. Faktanya ya, harusnya kita legowo sebagai orang muslim itu harus legowo. Karena kenapa? Faktanya di Indonesia ya, faktanya di Indonesia ini memang banyak orang bisa baca Quran tapi nggak ngerti artinya. Nah gitu loh, jadi ini jadikan cambuk pelajaran, justru jadi pelajaran. Sebentar Bapak, ya begini Bapak, sebentar, ini fakta Bapak. Jadi mungkin kalau Bapak bisa baca Quran, bisa tahu arti itu alhamdulillah. Tapi yang saya sampaikan ini menjadikan cambuk pelajaran, khususnya di kampung-kampung ya, yang kadang-kala baca Quran dia tidak mengerti artinya ya. Jadi ini sekedar sebagai cambuk pelajaran, jadi bukan dijadikan sebagai hal yang luar biasa. Justru memacu semangat kita, kalangan ustadz, kalangan mubalek, kalangan yang mengajar-ngajar ngaji di kampung-kampung itu, agar memberikan satu pelajaran bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik, sekaligus memberikan pencerahan baik itu terjemahannya maupun penafsirannya, sehingga tidak dibutakan oleh kondisi-kondisi seperti ini, gitu loh yang saya maksudkan ya. Gitu loh. Ya. Tentang Anda tidak setuju, saya berbicara tentang realita hidup. Saya tidak membela kubu manapun. Saya menyampaikan berdasarkan survei
memang disampaikan itu gitu loh. Tapi kalau ada banyak orang sahabat di Indonesia, banyak orang ya, beliau-beliau ini yang depan ini bisa baca Quran juga ngerti artinya juga. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga bisa baca Quran juga sudah ngerti artinya. Tapi yang saya sampaikan juga di sana, di luar sana ada banyak di kampung-kampung yang terkadang belajar membaca tidak mengerti tentang apa yang dia baca. Ini dikritiki oleh orang-orang Kristen. Jadikan kritikan ini menjadi cambuk untuk membangun kita sebagai umat Islam. Ini yang dimaksudkan gitu loh ya. Jadi jangan merasa kita terkecoh dengan suara itu, justru semangat malah bangkit umat Rasulullah itu begitu. Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Oke. Ustadz Masud sama Ustadz Ali, ini tadi Bu Maya tanya gitu loh, apa yang perlu diluruskan ya? Apakah ada yang salah dalam Alkitab itu kok diluruskan? Yang disebut menyempurnakan itu apa yang perlu disempurnakan gitu loh. Jadi dia Bu Maya merasa alergi juga, kok ada kata diluruskan, disempurnakan, apanya? Toh yang diucapkan oleh Yesus yang diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah jalan yang lurus, itu sudah jalan, kenapa diluruskan kembali? Jadi dia merasa tidak nyaman dengan kata-kata Ustadz Masud tadi. Monggo Ustadz diterangkan Ustadz. Ya, tentang masalah meluruskan dan menyempurnakan, yang pertama bahwa memang Islam itu meluruskan kesalahan-kesalahan dari orang-orang Yahudi dan Kristen. Contohnya di dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi dan Kristen, terutama yang di Perjanjian Lama itu ada cerita bahwa Nabi Daud berzina dengan tetangganya bernama Betseba. Kemudian ada cerita bahwa Salomo itu lebih cenderung untuk kepada penyembahan kepada dewa-dewa istrinya daripada menyembah Allah. Dan banyak lagi, diantaranya ada cerita Nabi Lut mabuk-mabukan, minum kemudian mabuk sampai telanjang bulat. Nabi Sulaiman istrinya 700, gundiknya 300 diantaranya. Kemudian juga seperti di Perjanjian Baru, contohnya seperti di Indonesia ini juga Yohanes pasal 13 ayat 13 katanya bahwa Yesus mengatakan, engkau mengatakan aku ini guru dan Tuhan. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Al-Quran menjelaskan bahwa Isa itu hanyalah hamba Allah, manusia biasa, tidak ada unsur ketuhanan sedikit pun. Nah, di antara tadi Ibu Maya mempertanyakan surat Ali Imran ayat 59. 45. Kenapa? 45. Bukan, sebentar, tentang ayat 59 juga katanya ada tambahan istilah penciptaan ini. Ya. Kalau ayat 45 saya tahu bunyinya bukan itu. Ya. Kan apa kisah malaikat itu kan, kalau 45. Yang ini dulu yang tadi ditanyakan, masalah penciptaan, kan ini ada kurung, padahal kan tidak di naskah aslinya itu kan nggak ada pengertian penciptaan. Pengertian penciptaan di sini ini saya kasih apa, ini saya kasih tanda merah, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Oke lah, tanpa ada penjelasan apa kurung ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah ya sama dengan Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan dia, yaitu menciptakan Isa min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Lah turab di sini ya itu artinya tanah. Semuanya ini dari tanah kemudian disaripatikan oleh Allah. Ya, dan memang yang di ayat 45 ini biar jelas juga,
Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ayat ini dipakai oleh orang Kristen sebagai pengukuhan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Terus terang, jangan dipisah kata-kata dengan kalimat dari Allah ini. Pengertiannya yaitu Allah menyatakan kun fayakun, jadilah. Jadi semua benda-benda baik yang hidup maupun yang mati ini semua tercipta karena firman Allah, yaitu kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Oleh karena itu di alam ini semuanya, terutama yang benda-benda yang kita lihat ini memiliki kandungan ayat Allah. Di dalam istilah akidah Islam ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Yang ayat kauniyah biasanya orang sekuler menyatakan sebagai natural law, hukum alam, padahal itu adalah dari Allah. Kemudian ayat qauliyah yaitu firman Allah berupa Al-Quran itu, ya. Kemudian ya wajihan fid dunya wal akhirah, bahwa Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat, betul. Tapi di sini tidak sebutkan satu-satunya terkemuka, enggak, ya. Jadi ingat, wajihan artinya terkemuka. Ini perlu kata-kata di sini, terkemuka, sama seperti saya mengatakan artis-artis terkenal. Ya, Indonesia banyak yang tinggal di Jakarta, terkenal itu bukan satu orang, banyak, ya. Nah, ini Ustaz, waktunya sudah ya, jadi perlu diingat ini, ya. Kan sementara ini banyak dipakai kelompok misionaris mengatakan di Al-Quran sendiri Yesus ya itu terkemuka di dunia dan di akhirat, Nabi Muhammad enggak. Ya, Pak Moderator. Ya. Oke, saya Ya. Pak ya. Ya, Tolong oke. tetap ditampilkan itu, tolong. Itu di situ ada kata yang diciptakan, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Coba, di mana ayat Al-Qur'annya yang mengatakan bahwa Isa itu diciptakan? Kata apa yang mengatakan bahwa Isa itu diciptakan? Ayat yang Ini mana? kan terjemah Kenapa sebagai terjemahan penjelas. bisa berbeda dengan bahasa Arabnya? Kenapa? Kenapa terjemahan bisa berbeda dengan bahasa Arabnya? Loh, kalau dikatakan berbeda dengan bahasa Arabnya, saya coba dicek terjemahan Yohanes pasal 13 ayat 13. Bapak, kita bicara ini. Iya. Kenapa ada keterangan dalam kurung dengan Ayat kelahiran itu seorang putra yang diciptakan? terjemahannya itu bertentangan enggak dengan aslinya? Mana yang bertentangan? Pertanyaan saya tadi, kata diciptakan di bahasa Arabnya yang di mana? Betul, memang ini kan penjelasan. Jangan berdebat tentang masalah terjemah penjelasan ini. Makanya dikasih kurung, ya kan? Itulah yang dipakai oleh Islam sehingga orang Islam itu tidak berani. Tidak berani apa? Sebentar, karena berani apa? Ingin Bapak tahu tunggu saya. dulu. Iya. Sebentar, tunggu. Iya. Ya. Tidak berani apa? Enggak, Bapak maksudnya diam dulu tidak dong. berani apa? Ya, sebentar, Bapak, sebentar, tunggu dulu, sebentar. saya bicara. Tenang. Iya. Iya. Ya. Oleh karena kata terjemahan dalam kurung ini yang ada kata Iya. diciptakan, seorang putra yang diciptakan, sehingga Maaf, mana seorang Bapak putra? diam dulu dong, dengar saya. Iya, iya. Ya. Oke, silakan Bu. Iya. Tadi Ya, Bapak silakan. protes, Bapak Manurung nyaut-nyaut kan? Iya, oke. Ya. Kata dalam kurung inilah yang membuat Islam meyakini bahwa Isa itu sama kayak kita, adalah makhluk yang diciptakan. Itu pertama. Sehingga membuat Islam tidak berani untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kata-kata ini menyesatkan menurut saya. Saudara boleh setuju? Sudah, boleh cukup ya, saya bantah. Mohon hadirin. Justru di dalam Islam menyatakan bahwa Isa itu sama dengan Adam, bahkan lebih hebat dengan Adam daripada Isa. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Baik Pak, baik. Soal Adam ya. Ya, Tadi coba ayat ada- ini, ayat 59 nih, coba perhatikan. Ya. Tetap di situ Pak. Iya. Tadi kan Bapak ada kata kun, menciptakan Adam dengan kata kun kan? Iya. Padahal saya mau bacakan. Terus? Tunggu Pak. Iya. Ya, Ustadz Masud mohon ngalah ya sama perempuan.
Tunggu aja Ustadz, tenang Ya. aja. Ya. Silakan. Ya. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan tidak menciptakan Nabi Adam, jadilah engkau manusia. No, tidak ada kata itu. Tetapi ini ada proses. Ada proses. Sementara kalau Isa Al-Masih di dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Kata kun itu kan hanya apa namanya, penjelasan Coba saya lihat keterangan itu dalam apa itu? Katanya tidak ada protes dan proses. Coba lihat. Enggak, lihat ayat itu loh. Ya, saya tahu. Ayat 59 sama-sama Ali Imran. Coba lihat. Sesungguhnya misal ya, Isa itu di sisi Allah sama seperti Adam. Anggap aja penciptaan ini hilang. Ya. Isa di sisi Allah itu sama dengan Adam. Allah mencipta Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman jadilah, maka jadilah ia. Itulah kesalahan Al-Quran. Mengapa ada ayat seperti itu? Mana lebih dulu Al-Quran dengan Alkitab? Dah. Kenapa ada ayat seperti itu? Al-Quran Alkitab itu banyak kesalahannya kok. Nah, kalau begitu bagaimana kalau saya usul? Iya, Rukun usul iman apa? yang keenam, rukun iman itu kan ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Gimana kalau wa kutubihi itu dihilangkan saja sehingga rukun iman menjadi 5? Sudah saya catat Bu, makanya tadi lo coba lihat, sudah saya catat ini. Islam percaya kepada kitab sebelum Al-Quran. Ya. Ya kan? Ayatnya jelas buahnya. Adapun yang dimaksud kitab itu sebelum Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, dan firman Allah yang diturunkan kepada Isa, yaitu kitab Injil. Adapun Injil yang ini bukan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Maaf ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi ini hanyalah sabda. Terakhir Pak, terakhir. Ya, catatan sabda perbuatan Nabi Isa, dan ini masih banyak dipertanyakan. Oke Ustaz, Terakhir, Pak, terakhir, Pak. Iya, apa? Oke. Iya. Apa yang dipertanyakan? Ya, Terakhir, iya. sedikit saja. Iya. Silakan audien memikirkannya, merenungkannya. Mungkin saudara-saudara tidak akan puas dengan apa yang kami jelaskan. Seperti tadi yang pertama saya sampaikan, konfirmasi langsung kepada Tuhan Pencipta. Ya, bagaimana kita berpahala di sini? Oke, aplaus. Bagaimana? Oke, ya. Sudah kita akhiri untuk sebuah perdebatan ini. Jadi garis besarnya cuma begini aja, Bu. Dari semua perbincangan Bu Maya dengan Ustadz Masud tadi, Bu Maya sempat tanya, kenapa apa yang salah dalam Alkitab kok perlu diluruskan? Kenapa kedatangan Al-Quran itu disebut menyempurnakan? Apa yang perlu disempurnakan? Apa yang diluruskan gitu loh. Dari banyaknya cerita tadi sebenarnya garis besarnya cuma satu aja. Satu ya. Jadi jawabannya kalau kita ambil poin satu aja, menurut orang Kristen, menurut Alkitab, Yesus atau Isa itu adalah Tuhan. Itu harga mati. Nah, kedatangan Al-Quran meluruskan, menyempurnakan, dalam tanda kutip menganggap pola berpikir yang tercetak dalam Alkitab ini salah kaprah, salah, sehingga diluruskan bahwa Yesus itu bukan sesosok Tuhan tapi Nabi dan Rasul Allah. Itu menurut pandangan Islam. Nah, jadi memang tidak bisa nyambung sampai Husnul Khotimah, nggak bisa nyambung memang, tapi minimal dalam program dialog itu ada sebuah program wawasan, ada sebuah pencerahan. Tinggal menunggu hidayah itu turun nggak? Karena untuk nyambung nggak bisa. Karena apa? Bagaimanapun sampai Husnul Khotimah, yang namanya umat Kristen tetap punya satu doktrin dan harga mati bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu titik, nggak bisa diselesaikan gitu loh. Nggak bisa diganggukan. Demikian pun bagi umat Islam, sampai Husnul Khotimah umat Islam tetap menganggap Yesus atau Isa alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasul Allah, tidak lebih daripada itu. Itu yang perlu diingatkan ya. Sebentar Pak Moderator. Untuk ya ada pernyataan yang keliru dari moderator. Ya, apa yang keliru Ustaz? Banyak pendeta-pendeta dari Kristen masuk Islam banyak. Iya banyak. Ya. Terus
Ya, asalnya mereka percaya itu, setelah diungkap banyak yang masuk Islam. Tapi kalau kiai-kiai, sebenarnya kita ini mau membahas originalitas Alkitab atau Al-Quran, karena kita sudah masuk ke doktrin. Kalau kita bicara originalitas, kita harus masuk ke situ. Tadi ada pernyataan, Jadi kita doktrin, kita hentikan, kita masuk ke originalitas Alkitab dan Quran. Saya minta tahu di mana letak Ustadz. Saya tadi salah dalam hal apa maksudnya? Ya, tadi kan mengatakan, moderator mengatakan bagaimanapun juga dari Kristen, ya patok bangkrong ya sudah begitu. Tapi justru banyak dari tokoh-tokoh Kristen, pendeta-pendeta, pastor, ya setelah sadar tentang kepalsuan kitab sucinya, mereka banyak yang masuk Islam. Tapi kita ya tidak pernah mendengar ulama Islam masuk Kristen itu tidak ada, kecuali yang ngaku-ngaku. Ya oke, kita stop sampai di sini dulu. Oke. Kalau memang saya dianggap itu suatu kesalahan, saya terima, tapi duduk masalahnya apa yang saya katakan itu adalah sebuah realita kehidupan. Salah dan benarnya Allah alam, itu kembali pada jalan Allah. Saya akan kembalikan ya. Kenapa? Sudah selesai. Tinggal sekarang tanya jawab. Ya. Saya akan untuk pending 5 menit. Bapak Ibu dari saudara-saudara di Islam 5 penanya, saudara di Kristen 5 penanya. Saya pending 5 menit untuk mempersiapkan pertanyaan itu. Mungkin pertanyaan dari saudara kita di Islam dulu, yang dari. Jadi saya ingin bertanya kepada para pembicara, mana-manalah Kristen ataupun Islam yang mana boleh menjawab. Tapi saya elok pihak Kristen kalau boleh menjawab. Mungkin Bapak mic-nya agak dianu, suaranya enggak bisa didengar. Boleh dengar? Boleh. Saya ingin menyoal kepada pihak Kristen dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 3. Lukas 9 ayat 1 sampai 3. Dan Matius pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengenai tidak bolehnya membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. Tidak boleh membawa tongkat dan kasut dalam perjalanan. Ini kalau kita tengok dalam Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9. Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 9 mengatakan boleh. Yang tadi Lukas dengan Matius mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Apakah version Lukas dan Matius lebih asli sesuai ucapan Nabi Isa ataupun Kristen mengatakan Jesus dibandingkan dengan version Injil Markus? Jadi soalan saya kalau kita lihat penulisan keempat-empat Injil ini, yaitu Markus ataupun Mark dan Lukas ataupun Luke, ataupun Matius juga, ya. Jadi kalau kita tengok penulisan ini, kalau kita tahu dipahamkan Islam dan Kristen mengatakan ialah Nabi Isa disalib pada umurnya 33 tahun, ya atau tidak? Dipahamkan, ya. Dan Islam juga dipahamkan sama juga 33 tahun. Tetapi penulisan yaitu Markus agak jauh bertahun-tahun, yaitu selisihnya penulisan itu pada tahun 65 Masehi. Sudah tentu bezanya jauh 32 tahun. Selepas itu berlaku pula penulisan yang dibuat oleh Lukas pada tahun 70 Masehi, dan seterusnya ditulis pula, yaitu Matius ditulis pada tahun 85 Masehi. Sesudah itu pula John ataupun Yohanes ataupun Yahya ditulis pada tahun 96 ataupun 100 Masehi. Kan jarak itu jauh, bukan? Apakah ada pengurangan, penambahan
dalam penulisan Injil ini yang sudah rata-rata jauhnya berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran selepas Nabi Muhammad wafat ialah pada tahun 10 Hijrah. Kemudian bila wafat Nabi Muhammad, Abu Bakar menggantikannya sebagai khalifah yang pertama. Tetapi Abu Bakar hanya hidup menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Lantas itu Umar naik sebagai khalifah yang kedua. Disinilah Umar dapat mengumpulkan mushaf-mushaf ini, dan apabila dia wafat, dia disimpan oleh Hafsah. Lantaran itulah Utsman naik menjadi khalifah, dia dibukukan. Dibukukan. Jadi apa yang saya nak lihat, apa yang saya nak bagi tahu, kalau kaedah pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran ini jaraknya tidak lama. Sudah tentulah dia tidak ada cacat dan celanya, dan pengurangannya tidak ada. Sebab bezanya yang kita lihat hari ini sampai hari ini, daripada Nabi Muhammad sampai hari ini, kalau kita tengok solat tarawih di Masjidil Haram, betul atau tidak? Kalau kita tengok solat tarawih di Masjidil Haram, kalau kita lihat imam membaca, belakangnya makmum. Kalau silapnya imam membaca Al-Quran, pasti belakang makmum yang ini akan menegur. Jadi pembicaraan tadi mengatakan daripada Pangeran Manurung mengatakan Quran kita ini tidak asli. Saya kata tidak, pasti tidak sampai kiamat tidak akan berubah. Betul? Tidak akan berubah. Jadi yang saya nampaknya yang berubahnya ialah Injil. Daripada Injil Mark, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Matthew, Injil Yohanes berubah. Yang saya katakan tadi itu, pasal tadi itu. Itu sebabnya dulu tahun 68, tahun 69 saya mengkaji Kristen, saya belajar Kristen. Saya ingin mengetahui tentang isi kandungan Injil-Injil. Lantas itu bila saya baca, kenapa terdapat dari keempat-empat Injil ini banyak ratus fakta yang menyalahi, yang tidak tepat, bermakna daripada Injil Markus ke Injil Lukas, Injil Lukas kepada Injil Matius, Injil Matius kepada Injil Yohanes, berbeza-beza ayatnya, maksudnya tidak macam Al-Quran. Sebab penghafal Al-Quran sampai hari ini juta, bahkan anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal Al-Quran. Saya nak tanya kepada barisan panel, di atas ini, Pak Manurung dan Pak Ibu Maya, boleh atau tidak anak-anak Kristen yang 5 tahun, 6 tahun boleh menghafal ini Injil, Bible yang ada ini? Bahkan kita lihat dalam dialog yang saya tengok, bila masalahnya untuk mencari fakta, pihak pendebat tak pasal buka Injil, buka. Apa yang inti dari pertanyaan Bapak apa Bapak? Karena kita terkejar waktu. Yang saya nampak tadi Pak Menurung kata Quran ini tidak asli. Yang saya tahu ialah empat Injil ini tidak asli. Kalau begitu, Injil yang 4 ini apakah dia setara dengan kumpulan hadis yang macam mana dibicarakan oleh Maneh Hamali tadi? Iya Bapak. Sebab saya dia ada menangkap palsunya, dia ada dhaifnya, lemahnya, dia ada hasan dan ada sahih dan ada mutawatir dan lain-lain lagi. Bapak, saya bisa sudah menangkap. Terima kasih. Monggo Pak Manurung, silakan jawab Bapak. Terima kasih Pak. Tadi dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak siapa Pak? Dari Malaysia ya Pak ya? Pak siapa? Muhammad. Pak Muhammad. Iya, Pak Muhammad. Oh, Pak Muhammadin. Ya, Pak Muhammadin. Saya baru Desember kemarin dari Malaysia dan kakak saya di sana 2 dan saya bersahabat dengan kawan-kawan Malaysia.
masalah Matius, Markus, Lukas itu disebut dalam teologi Kristen itu disebut dengan istilah Injil sinoptik, di mana mereka berbeda melihat peristiwa, gitu loh. Peristiwanya tetap sama seperti misalkan begini, ketika tsunami di Aceh, ya kan, Kompas berkata yang meninggal itu 10.000, lalu nanti Jawa Pos berkata enggak 10.000, 15.000 kok. Bahkan baru-baru ini perang di Syria, Al Jazair berkata jumlah yang tewas itu sekitar 200.000, tapi dalam berita-berita yang lain berkata tidak, hanya 150.000 jiwa yang tewas. Pertanyaan saya, apakah bisa berbeda? Bisa, tapi kan itu bukan substansinya. Substansinya adalah peristiwanya benar-benar pernah terjadi. Kalau misalkan Matius berkata A lalu Lukas berkata bukan A, artinya Matius berkata ini ada peristiwa ini, lalu Lukas berkata oh itu tidak ada peristiwa itu baru substansinya pasti hilang. Itu kan masalah sudut pandang orang ketika melihat peristiwa. Tadi pertanyaan Bapak bagus. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 3 itu, ini makanya perlu Pak melihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Dalam Matius dikatakan di sana tadi bahwa mereka boleh mendapat tongkat, membawa tongkat, ya Pak ya. Dalam Markus berapa tadi? Nah, sebelumnya saya mau jawab masalah tadi. Ini perlu saya jawab. Kenapa di Matius, Markus, Lukas itu banyak sekali peristiwanya berbeda-beda? Itu yang saya katakan, murid yang menerima itu orangnya berbeda, tempatnya berbeda, tahunnya berbeda. Jadi bisa melihat, tapi peristiwanya benar-benar terjadi. Contoh, di dalam Markus itu ada 661 ayat yang ada di dalam Matius. Di dalam Matius ada 508 ayat yang ada di Markus. Di Lukas ada 309 ayat yang ada di Markus dan ada di Matius. Ini masalahnya. Nah, nanti saya mau menjawab masalah di Matius ada berapa ini, dan di Markus saya mau perlihatkan bahasa aslinya kalau bisa. Oke, saya bacakan saja. Di dalam Matius, kata membawa itu dari kata keteseske. Itu artinya akwir, dalam bahasa Inggris itu akwir, yang artinya mendapatkan dengan. Jadi di dalam Matius itu tidak boleh membawa tongkat kalau dengan cara membeli itu. Tetapi kalau di Markus, dalam bahasa Yunaninya kata membawa itu dari kata airosia. Itu artinya dalam bahasa Inggris ini to take, artinya membawa. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan masalah boleh membawa atau tidak membawa. Di Matius itu yang penekanannya adalah jangan bawa tongkat kalau harus dibeli lagi karena sudah ada tongkatnya. Itu. Makanya menggunakan kata keteseske, itu artinya mendapatkan tongkat dengan cara. Makanya dilarang, di dalam Markus itu dilarang, nggak boleh lagi karena sudah ada tongkat, jadi jangan beli lagi. Itu masalah bahasa asli. Jadi kata membawa itu dalam bahasa Indonesia sama-sama membawa, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya beda. Dalam Matius menggunakan kata keteseske, artinya acquire, mendapatkan dengan. Kalau dalam Markus menggunakan kata airosia yang artinya membawa saja. Jadi itu masalah bahasa asli. Nah, sebenarnya saya sudah katakan dari awal, Alkitab itu pewahyuannya berbeda dengan Al-Quran. Masa penulisannya itu 1500 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi mestinya judulnya ini kita harus rubah, originalitas teks Markus dengan Al-Quran, itu baru boleh. Karena Markus ditulis oleh rasul yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama, sama dengan Quran, diterima oleh nabi yang sama, tahun yang sama, tempat yang sama. Nah, kalau kita lihat secara kepada Alkitab akan kompleks karena kita harus melihat bahasa aslinya dulu. Tapi kalau Al-Quran, Pak, ditulis oleh satu orang, diterima oleh satu orang pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, tapi kenapa beda-beda? Contoh tadi jumlah-jumlah itu. Contoh tadi kenapa di surah ini berkata Maryam ini menjawab beda, di surah yang lain berkata Maria menjawab berbeda, lalu di surah yang lain berkata malaikat menjawabnya berbeda. Kenapa beda-beda? Padahal yang menulis itu satu, di zaman yang sama, dalam kebudayaan yang sama.
Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi saya kira sudah jelas. Ini persoalan bahasa asli yang tidak dilihat. Oke. Ya, dalam Matius beda bahasa aslinya, dalam Markus beda bahasa aslinya, penekanannya tidak masalah membawa tongkat atau tidak membawa tongkat, jangan lagi beli tongkat yang baru karena sudah ada. Oke, terima kasih Bapak. Apa tadi yang sudah disampaikan jawaban oleh pembicara, saya yakin Bapak tidak akan pernah merasa puas, tapi biarlah waktu nanti akan bisa menjadi kaum muslimin ya, di debat sesi akhir ini tentang soal jawab ya, memang tidak usai secara sempurna karena memang waktu untuk menjelaskan ini sedikit sekali ya, hanya 15 menit. Namun ya itu tadi dari pihak Kristen ngotot itu karena memang ketika Ustadz Menahem Ali itu ingin menjelaskan itu selalu saja terbentur oleh waktu ya, waktu yang disediakan untuk para pembicara. Dan sebenarnya cukup jelas ya, yang dimana dari pertanyaan Kristen itu sebenarnya sudah dijawab dengan baik gitu ya. Namun ya itulah tadi, karena memang dari pihak Kristen ini ngotot oleh karena ketidaktahuannya gitu ya. Namun pemahaman bagaimana Al-Quran, pemahaman tentang bagaimana penulisan, tentang pembacaan, mereka kan tidak menguasai sebenarnya. Namun dia ngotot, seperti contoh ketika orang Kristen selalu berkata banyak varian, banyak versi, Al-Quran itu banyak versi, banyak varian katanya. Ya disangka masalah makna di dalam Al-Quran itu, padahal ketika dipertanyakan mana buktinya, mana versi-versi yang kalian tuduhkan itu, mereka mereka menunjukkan sampul gitu, sampul Al-Quran loh. Kalau sampul Al-Quran itu memang berbeda-beda gitu ya, berbagai macam kaligrafi dan berbeda-beda warna, ada warna kuning, warna biru ya, warna merah, itu memang iya itu. Jadi mereka itu menunjukkan sampul gitu, macam mereka tahu baca saja. Kecuali kalau mereka itu bisa membacanya, nah boleh jadi, karena memang bahasa Arab itu ya, grammar dan kosakatanya itu memang tidak dapat dijangkau secara sempurna oleh bahasa Indonesia dan oleh bahasa manapun, karena memang bahasa Arab itu terlalu kaya. Kadang satu kata itu maknanya banyak, artinya banyak gitu. Jadi contoh saja seperti nahnu. Nah, nahnu itu bagi grammarnya bahasa Arab itu, nahnu itu mencakup keseluruhannya. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia itu hanya memberikan satu ya, kami gitu. Jadi yang dimana kami itu dianggapnya jamak oleh mereka, orang-orang Kristen itu. Karena di dalam Kristen itu juga karena Tuhannya ada 3, maka itulah jadi kami itu dianggapnya bahwasanya kami itu Tuhannya itu lebih dari 1 gitu ya. Padahal kalimat kami itu adalah nahnu itu adalah kata-kata kebesaran, kalimat yang dimana kalimat itu artinya kalimat kekuasaan, yang dimana kekuasaan itu melebihi dari segalanya, itu nahnu gitu. Nah, jadi jelasnya ya orang Kristen memang ya itulah bebal gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridhi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi